Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Selviana, NIM 200303501059 dari Universitas Negeri Makassar. Dan adapun jurusan yang saya ampuh adalah S1 Ilmu Keolahragaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi biomekanik olahraga pada bab 9, yaitu impage dan momen inersia. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu kekekalan energi, dan ada beberapa contoh pada kekekalan momentum yang menunjukkan terjadinya benturan, di mana momentum benda yang satu itu membentur pada benda yang lainnya, dan benturan atau tabrakan ini itu disebut dengan impage. Nah, misalnya pada saat body contact atau collision antara dua pemain sepak bola atau rugby. Nah, ada benturan yang diusahakan itu terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu harus halus, mulus, dan juga lembut. Misalnya yaitu pada saat lari jarak jauh. Nah, kaki yang menapak ke tanah itu merupakan impage, dan jatuhnya itu harus halus. Pada saat kita menangkap bola softball juga, yang datang dengan cepat itu kan pergerakan tangan harus digerakkan secara fleksi dorsal. Nah, saat kita menahan bola sepak itu kaki yang harus dikendurkan. Mengapa? Karena semuanya itu menunjukkan suatu impact, dan impact ini tidak lain adalah adanya gaya dorong yang harus kita lawan. Nah, bentuk tulang yang konstruksi dan kerangka manusia itu telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan yang kadangkala tidak dapat dihindari. Misalnya ruas tulang belakang atau kolumna vertebra yang melengkung. Nah, bentuk yang melengkung itu memperbesar elastisitas, dan semua persendian pada tubuh itu tidak ada yang mempunyai bidang geometris rata seperti pada mesin. Itu dilihat secara teknis seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impage. Gaya yang berupa impage ini besarnya ada yang sedang, ada yang cukup besar, bahkan ada yang terlalu besar untuk ditahan. Oleh karena itu, untuk impage yang besar itu perlu gaya yang gaya yang tersebut itu harus dikurangi dengan jalan meredam, menghisap ataupun memecahkannya, dan salah satunya adalah dengan teknik absorpsi gaya. Absorpsi gaya itu atau absorption of force itu merupakan suatu teknik gerak untuk meredam gaya, di mana pada saat kita mendarat dari suatu ketinggian atau dismount. Nah, pada saat high pitch pada senam aerobik atau pada saat mendarat dari loncat jauh, itu jatuhnya harus mengeper dengan jalan menekuk lutut ataupun pergelangan kaki, di mana fungsi lutut atau pergelangan kaki yang menekuk itu adalah sebagai shock absorber atau shock breaker atau pegas atau per. Nah, kalau pada saat jatuh dibanting oleh lawan pada olahraga jiu atau jitsu atau judo atau pencak silat misalnya, yaitu kita harus memecahkan jatuh dengan jalan melebarkan atau memperluas tumpuan atau juga perkenaan badan yang terkena ke tanah. Selanjutnya, prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola, di mana teknik menangkap bola, misalnya bola softball atau basket, mula-mula itu tangan dijulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan atau glove, tangan kita itu tarik mendekat ke badan, begini. Nah, bola yang bergerak itu mempunyai momentum sebesar M dikali C, di mana konsepnya adalah M dikali V sama dengan K dikali T.
yang menyatakan momentum yang datang itu diterima dengan impuls yang besar. Jadi K dikali T sama dengan M dikali V. Maka K sama dengan M dikali V per T. Ini berarti K yang menerima bola itu semakin kecil atau T semakin besar. Artinya T besar kalau S-nya juga besar. Dan meredam bola di sini itu dapat juga dijelaskan dengan kekekalan energi. Bola yang bergerak dengan kecepatan V itu mempunyai tenaga kerja gerak sebesar 1/2 M dikali V pangkat 2. Dan TKG ini itu ditahan oleh tangan yang bergerak ke belakang sebesar TKT dikali M G dikali G dikali H sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2, atau G dikali H sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2, atau bisa juga G dikali S sama dengan 1/2 M dikali V. Jadi G sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2 per S pangkat 2. Selanjutnya prinsip memecah jatuh. Seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh itu melakukan teknik memecah jatuh, di mana tujuan mekanisnya ialah agar supaya perkenaan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya. Saat jatuh itu tangan memukul lantai atau mengurangi G, di mana seluruh bagian tubuhnya yang bersamaan sehingga luas permukaannya itu besar, dan badan yang jatuh itu mempunyai TKG. Adapun rumus yang biasa digunakan untuk menghitungnya adalah 1/2 M dikali V pangkat 2 sama dengan gaya dikali luas permukaan. G sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2 per L dikali L, atau dengan penjelasan di bawah, G adalah gaya, L adalah luas permukaan, dan semakin besar L maka akan semakin kecil G. Prinsip absorpsi gaya pada gaya mendarat dan mengeper. Nah, saat kita mendarat dari satu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kuda, nah ada tenaga kerja gerak sebesar 1/2 M dikali V pangkat 2, yaitu lutut yang ditekuk melawan TKG tersebut itu bekerja secara dinamis negatif. Artinya otot ekstensor dari lutut memanjang saat melawan beban. Kalau perpanjangan otot itu sama dengan D, maka 1/2 M dikali V pangkat 2 sama dengan G dikali T. G dikali D. Dan semakin dalam lutut ditekuk, maka akan semakin besar D. Kalau D makin besar berarti G akan semakin kecil. Sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik. Nah, pada saat high impact, elastisitasnya pada lapisan dasar sepatu dasar itu menciptakan absorpsi gaya sehingga mengurangi pengaruh impact-nya.